Haleluya, saya percaya ini merupakan ibadah yang luar biasa sekali saudara. Dan saya sangat yakin kita sudah sangat-sangat diberkati oleh pujian penyembahan. Nah, segera saja kita akan mulai belajar firman Tuhan. Dan kita sangat-sangat bersyukur Tuhan memberikan tema yang luar biasa sekali untuk bulan ini. Jadi mulai saudara, minggu ini kita akan belajar seri khotbah yang baru. Yaitu The Wind of the Holy Spirit atau angin Roh Kudus. Saudara masih ingat pada waktu ulang tahun gereja, kita dapat perkataan ilahi, kita dapat pesan daripada Tuhan, saudara, bahwa sedang ada angin Roh Kudus yang berembus, saudara. Saya percaya ini akan menjadi angin Roh Kudus yang luar biasa, saudara, yang menjamah setiap kita, yang mendatangkan kasih karunia, kegerakan yang besar di dalam kehidupan kita. Nah, saya ingin ajak saudara pelajari firman Tuhan, yaitu angin Roh Kudus sedang berhembus di tengah-tengah kita. Saya akan bacakan dulu saudara Yesaya 37 ayat 4 sampai 10. Ini ayat yang sangat terkenal sekali, tapi saya rasa kita baca supaya kita lebih menangkapnya. Yesaya 37 ayat 4 mulai, lalu firman-Nya padaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakan kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberikan nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberikan urat-urat kepadamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan padaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaran suara, sungguh suatu suara berderak-derak. Dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Ayat 9. Maka firman-Nya padaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakan kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari 4 penjuru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti ya diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya satu tentara yang sangat besar. Saudara, ini suatu kisah yang sangat-sangat luar biasa sekali. Saat itu keadaan bangsa Israel dikatakan, oh seperti tulang-tulang kering yang sudah mati, yang sudah berserakan. Oh sangat menderita sekali saudara. Dan saat mereka berseru pada Tuhan, Tuhan ingin mengadakan pemulihan bagi mereka saudara. Lalu dikatakan kepada Yesaya, nubuatkan, nubuatkan, nubuatkan. Lalu dinubuatkan. Oh supaya tulang itu kumpul kembali saudara. Lalu dinubuatkan ada urat-uratnya saudara. Lalu dinubuatkan ada daging dan kulit saudara. Oh luar biasa. Tapi belum ada kehidupan. Setelah itu Tuhan berkata, nubuatkan kembali supaya angin dari 4 penjuru ya berhembus saudara. Setelah dinubuatkan kembali saudara, dan ternyata luar biasa, angin Allah, angin Roh Kudus berhembus. Dan tulang-tulang kering saudara berubah menjadi ya tentara Allah yang luar biasa besarnya, menjadi pahlawan-pahlawan yang luar biasa sekali saudara. Dan saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Dan saya juga percaya saudara, inilah yang sedang Tuhan ingin lakukan di tengah-tengah kita. Dia sedang berkata akan ada angin Roh Kudus yang berembus di tengah-tengah kita. Tuhan akan kirim angin Roh Kudus berembus di tengah-tengah kita, yang akan membawa kebangkitan, yang membawa kehidupan saudara, yang merubah segala sesuatunya, yang hancur, yang fatal, sehingga saudara menjadi sesuatu yang luar biasa sekali. Saya percaya saudara, ini yang sedang Tuhan lakukan pada saat ini. Tuhan sedang mengirimkan angin Roh Kudus supaya setiap kita
bisa mengalami saudara kebangkitan. Supaya setiap kita bisa mengalami hal yang luar biasa. Kalau dulu ya keadaannya seperti tulang-tulang kering. Pengharapan sudah kering saudara. Kesempatan sudah kering saudara. Kesehatan sudah kering saudara. Oh, keuangan sudah kering. Kasih dalam keluarga sudah kering saudara. Dengar. Adalah janji Tuhan. Adalah kerinduan dari Tuhan. Akan ada angin Roh Kudus yang ditiupkan oleh Tuhan. Dan saudara bisa mengalami kasih karunia anugerah yang luar biasa. Dan tidak lagi seperti angin seperti tulang kering. Tapi akan dibangkitkan menjadi pahlawan-pahlawan. Itu sebabnya juga waktu ulang tahun Tuhan memberikan tema yang luar biasa. Kebangkitan para pahlawan. Kebangkitan para pahlawan. Saudara. Kebangkitan para pahlawan. Saya percaya ini tindak lanjut daripada Tuhan. Tuhan akan mengadakan kebangkitan para lawan. Setiap saudara dan saya akan dibangkitkan saudara. Menjadi para pahlawan yang luar biasa sekali. Lah saudara, yang pertama yang dihembuskan oleh angin Roh Kudus adalah angin pembaruan. Saya percaya Tuhan akan mengembuskan angin pembaruan. Artinya apa? Akan membarui setiap kita, saudara. Oh, diperbarui pengharapannya. Oh, diperbarui imannya, saudara. Oh, diperbarui lagi perjuangannya. Diperbarui lagi, saudara, pelayanannya. Diperbarui lagi, saudara, hatinya. Diperbarui lagi, saudara, kekuatannya. Diperbarui lagi pengurapannya. Sehingga kita bisa mengalami pemulihan. Dan sungguh-sungguh akan mendatangkan kasih karunia, saudara. Saya percaya seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi Tuhan sedang mengundang setiap kita datang pada Tuhan. Tanggapi apa yang sedang direncanakan Tuhan. Terima dengan iman apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Datang pada Tuhan. Tuhan akan mengirimkan saudara, angin pembaruan. Sehingga kita bisa mengalami kelegaan. Jadi saudara, imani sungguh-sungguh hari ini ada angin pemulihan yang akan dihembuskan oleh Tuhan. Sehingga setiap kita mengalami pemulihan dalam hati kita, dalam iman kita, dalam pengurapan, dalam kehidupan kita. Bekerja dalam pelayanan. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Nah, kita akan belajar khususnya sekarang adalah 3 tingkat keletihan rohani. Ada 3 tingkat keletihan, saudara. Ya, secara rohani. Saya bacakan dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 4 demikian bunyinya. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia, dan pria Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai di Betseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun seharian perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang. Ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangmu. Saudara perhatikan ada sesuatu yang aneh, luar biasa sekali. Elia itu seorang yang luar biasa. Dia seorang nabi yang dipilih Tuhan. Dia seorang nabi yang diurapi oleh Tuhan. Dia seorang nabi yang dipakai luar biasa. Kisah sebelumnya kalau saudara pelajari, dia berani, saudara. Iya. Oh, mengucapkan perkataan iman yang luar biasa. Karena dosa yang dilakukan oleh orang Israel, bangsa Israel saat itu, maka akan ada kemarau panjang 3
ya tahun saudara. Dia berani mengucapkannya saudara. Dengan iman sekalipun itu belum terjadi. Dan bukan hanya berani saudara. Itu terjadi, sungguh-sungguh terjadi. Ada kekeringan, ada kemarau panjang sedemikian rupa. Lalu yang kedua, ya bukan hanya perkataannya saja. Dia berani menantang 450 nabi Baal. Dia sendirian saja. Dia berani menantang saudara. Untuk menunjukkan ya siapa Allah yang benar. Penguasa langit dan bumi yang layak disembah. Dan dia juga bukan hanya sekedar berani, asa berani. Berani menantang 450 nabi Baal. Tapi dia kalahkan 450 nabi Baal. Dia nyatakan kuasanya. Waktu dia berdoa, api dari surga diturunkan oleh Tuhan. Tuhan menjawab doanya. Luar biasa sekali. Mujizat terjadi. 450 Nabi Baal berjuang gak bisa. Tapi dia ngalami hal yang luar biasa sekali. Dia baru saja ngalami kemenangan yang luar biasa sekali. Lalu singkat ceritanya dia berdoa lagi supaya turun hujan. Dan sungguh-sungguh juga akhirnya sungguh-sungguh turun hujan. Kalau saudara bisa pelajari, Elia itu seorang nabi yang luar biasa. Dipilih Tuhan, dipakai Tuhan. Disertai dengan pengurapan yang luar biasa. Disertai dengan saudara kekuatan kuasa yang luar biasa. Disertai kemenangan yang luar biasa sekali saudara. Oh dia nabi yang luar biasa dipakai oleh Tuhan saudara. Namun setelah itu kita baca tadi dalam pembacaan kita. Oh ada berita bahwa Isebe marah karena dia sudah membunuh ya 450 nabi Baal. Oh dari Isebe ini lalu dia diancam saat dia mendengar ancaman seorang perempuan ya Isebe. Oh saudara hatinya sudah goyah, imannya sudah goyah. Dia dikuasai oleh ketakutan saudara. Dan sampai dia melarikan diri saudara. Seorang nabi yang begitu dahsyat sebelumnya tiba-tiba sangat mudah goyah. Dulunya imannya kokohnya luar biasa. Saat itu imannya sangat rapuh sekali, mudah goyah. Saat dulu sebelumnya berani mati, sekarang sudah takut mati saudara. Melarikan diri, bahkan malah ingin mati saudara. Oh mengalami saudara kelemahan yang total sekali. Mengalami saudara kerontokan iman, kerontokan rohani, kerontokan hatinya yang luar biasa sekali saudara. Oh dalam keadaan yang sangat-sangat lemah sekali saudara. Saya percaya itu disebabkan karena dia sedang mengalami keletihan rohani yang luar biasa. Seharian dari pagi dikatakan sampai sore. Dia terus berjuang, dia terus melakukan ini dan itu. Dan dia mengalami keadaan yang sangat fatal. Sehingga dari seorang yang sangat kuat menjadi seorang yang sangat lemah sekali. Sehingga membuat seorang yang sangat berani menjadi seorang yang sangat penakut sekali saudara. Sehingga membuat seseorang saudara yang dulunya luar biasa. Jadi seolah-olah tidak berdaya sama sekali saudara. Mungkin hari-hari ini ada juga di antara saudara yang mengalami seperti ini. Dulunya saudara luar biasa. Tapi hari-hari ini saudara sedang mengalami kerontokan. Kerontokan iman. Kerontokan keberanian saudara. Oh sedang mengalami kelemahan. Bahkan mungkin saudara jadi juga penakut. Kerontokan ya dalam segalanya. Mungkin saudara juga mengalami seperti Elia. Bosan hidup, bahkan mungkin sempat juga mengalami ingin mati saudara. Ya itu kehidupan saudara. Kalau kita tidak hati-hati kita bisa mengalami seperti yang dialami Elia. Kalau saudara sedang mengalami seperti ini, saudara juga nggak perlu takut. Karena ini saatnya angin Roh Kudus akan dihembuskan. Supaya setiap saudara bisa dipulihkan. Sehingga saudara bisa dibangkitkan kembali. Bukan lagi seperti tulang-tulang kering. Bukan lagi juga seperti keadaan Elia. Saat itu angin Roh Kudus akan dihembuskan saudara. Namun kita juga akan belajar ada tingkat keletihan rohani dalam kehidupan kita yang bisa kita pelajari. 3 tingkat keletihan rohani dalam hal apa saja saudara. Yang pertama keletihan tubuh
atau secara fisik, saudara. Tadi kita bisa perhatikan seharian, saya katakan dari pagi sampai siang, sampai sore, saudara. Terus dia bergumul, saudara. Terus dia ada peperangan, saudara. Dalam secara rohani, dia terus bekerja, dia terus melayani, dia terus berjuang, saudara. Saya percaya dia sudah kehabisan tenaga luar biasa, saudara. Sehingga dia mengalami keletihan yang luar biasa. Dalam kehidupan kita, kita juga bisa mengalami kerontokan iman, kerontokan keberanian, kerontokan pengurapan. Ya, karena apa? Mengalami keletihan rohani. Kadang-kadang mungkin ada kalanya kita mengalami terus bekerja melampaui, saudara. Kapasitas kemampuan kita melayani melampaui, saudara. Kemampuan atau tubuh kita sampai lupa istirahat, saudara. Sampai kekurangan istirahat karena terus, saudara, bekerja. Kekuatan tubuh itu makin habis. Mengalami keletihan secara tubuh. Tapi juga ada keletihan yang kedua, yaitu keletihan secara jiwa, saudara. Yaitu terlalu banyak hal yang kita pikirkan. Terlalu banyak, saudara, hal yang kita rasakan. Yang menyerang kita. Terlalu banyak merasakan kecemasan. Terlalu banyak merasakan rasa takut. Terlalu banyak merasakan rasa khawatir. Pikiran kita bekerja. Perasaan kita bekerja, pikiran kita bekerja, perasaan bekerja. Mungkin karena memikirkan banyak pekerjaannya, saudara, yang harus diatasi. Atau mungkin terus, saudara, memikirkan, merasakan serangan-serangan orang lain, fitnah orang lain, atau banyak hal yang terjadi di luar. Pikiran kita terus, saudara, bekerja. Perasaan kita terus dipacu sehingga mengalami keletihan secara jiwa. Bukan hanya tubuh, bisa juga keletihan jiwa. Atau bahkan yang ketiga, ada yang namanya keletihan secara roh di dalam kita, saudara. Karena apa, saudara? Kita bisa ngalami ini, yaitu terlalu banyak ngalami peperangan rohani. Atau juga dalam pelayanan, menggunakan pengurapan. Pengurapan itu mengalir. Pengurapan itu mengalir, saudara. Saudara. Dan kita tidak membangun kehidupan doa kita lagi. Nggak diisi lagi. Sehingga lama-lama sangat-sangat mengalami keletihan roh. Jadi ada 3 macam yang harus kita teliti. Mengapa kita bisa mengalami keletihan roh secara rohani luar biasa? Mungkin karena terlalu berat. Letih tubuhnya. Tapi mungkin juga bisa karena letih, saudara, jiwa kita, pikiran kita, akal budi kita, perasaan kita. Mungkin juga bisa keletihan secara roh kita, saudara. Karena terus, saudara, bekerja, berjuang, peperangan rohani. Sehingga kita mengalami keletihan yang luar biasa. Sekali lagi, saudara, itu yang dialami oleh Elia. Dia mengalami 3-tiganya. Dia mengalami keletihan tubuhnya. Dia mengalami keletihan jiwanya. Dia juga mengalami keletihan roh. Dan saat 3-tiga itu begitu memuncak. Seolah-olah kekuatannya sudah habis. Seolah-olah kekuatannya sudah hilang, saudara. Jadi yang dulunya kuat sekali, akhirnya menjadi lemah sekali. Kita bisa lihatlah orang yang punya kekuatan luar biasa sekali, saudara. Saat dia melakukan banyak dahsyat luar biasa. Tapi kalau dia terus pakai kekuatannya, dia terus pakai kekuatannya sampai habis kekuatannya. Saudara bisa lihat mungkin oleh orang yang lebih kecil didorong saja mungkin sudah jatuh. Kenapa? Habis kekuatannya, saudara. Sehingga tenaganya habis dan banyak habis. Saya perhatikan dalam kehidupan kita, saudara, seringkali iblis itu tahu dalam hal ini. Dan seringkali iblis itu akan mengirim banyak sekali. Mungkin sengaja dikirim, saudara. Kesibukan yang luar biasa sekali. Pekerjaan yang luar biasa sekali. Mungkin bahkan kelihatannya berkat yang banyak.
Oh saudara, yang harus ditangani, kemajuan yang harus ditangani. Sehingga tanpa sadar harus terus menanganinya. Harus terus bekerja, harus terus berpikir, harus terus bergumul dalam hatinya. Kalau kita tidak hati-hati saudara, kita juga bisa mengalami keletihan rohani secara total saudara. Dan akhirnya sangat mudah kita bisa ketakutan, sangat mudah. Karena mungkin rasa kekeringan sangat mudah saudara. Mungkin rasa sudah putus asa, gak ada pengharapan, lemah sekali. Ya, kekuatan kita lemah, hati kita lemah saudara. Keberanian kita lemah. Bahkan seringkali sudah gak bisa fokus. Mau doa rasanya jauh dengan Tuhan. Baca firman Tuhan rasanya sudah sulit sekali bisa tangkap pembukaan-pembukaan yang baru. Karena apa? Terlalu saudara. Ya, banyak. Nah, kita harus hati-hati karena iblis juga bisa menipu seperti ini saudara. Saya pernah dengar sebuah ilustrasi. Ya, satu kali ada seorang pendeta, dia mengkhotbahkan satu khotbah. Dalam khotbah itu ada penekanannya bahwa iblis itu terus bekerja, berjuang, tidak pernah istirahat. Ya, lalu juga pendeta itu berkata pada jemaatnya, kita harus juga sama. Kalau iblis bekerja terus tidak pernah istirahat, kita juga harus bekerja terus tanpa istirahat, tidak kena istirahat saudara. Lalu ada satu jemaatnya akhirnya di Roma, dia mulai pelajari firman Tuhan tentang apa yang disampaikan. Karena bagi dia itu satu pergumulan. Lalu dia baca bagaimana kehidupan orang-orang pilihan Tuhan. Bagaimana kehidupan orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Khususnya juga bagaimana kehidupan Tuhan Yesus di dalam dunia. Lalu dia menemukan Tuhan Yesus sendiri saja, saat dia sudah melayani, saat dia sudah bekerja, saat dia sudah bergumul banyak, maka dia akan sediakan waktu untuk istirahat. Maka dia akan sediakan waktu untuk memulihkan kekuatannya lagi. Ada waktunya berjuang, saudara. Baik secara fisik tubuh, baik secara pikiran, saudara, perasaan, baik secara hati roh kita juga ada saatnya, saudara. Ya. Untuk beristirahat saudara. Lalu besoknya katanya ketemu pendetanya lagi. Dia berkata, Pak Pendeta, kita jangan ikut dengan apa yang dilakukan iblis. Gak pernah libur. Tapi kita harus ikut saudara. Tuhan Yesus ada saatnya berjuang habis-habisan dengan segenap kekuatan kita. Tapi juga ada saatnya kita beristirahat saudara. Jadi saya ajak saudara tangkap dulu. Ada 3 yang bisa membuat kita mengalami keletihan secara rohani luar biasa. Yaitu keletihan tubuh kita, keletihan jiwa kita, keletihan roh kita. Kalau itu kita alami, kita lakukan, kita akan mengalami seperti Elia saudara. Itu membuat kita sangat lemah. Kita harus mulai memikirkan untuk membangunnya. Ada 3 cara Allah memulihkan Elia yang juga bisa kita petik pelajaran sehingga kita juga bisa dipulihkan. Yang pertama, saudara, adalah Elia istirahat dan tidur. Saya ulangi lagi. Yang pertama, Elia istirahat dan tidur, saudara. 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-5, saudara perhatikan. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata padanya, bangunlah, makanlah. Saudara tangkap perkataan yang pertama. Yang perlu dilakukan oleh Elia, dia itu berbaring, istirahat, lalu tidur saudara. Saya percaya itu suatu yang luar biasa. Yang bisa dipakai untuk memulihkan saudara Elia. Kondisinya dia sudah terlalu letih secara fisiknya. Kalau dia tidak istirahat, dia tidak tidur, gak pernah bisa dipulihkan. Sama juga tadi ilustrasi tentang pendeta
yang berkata iblis nggak pernah istirahat, kita nggak boleh istirahat. Tetapi diingatkan Tuhan Yesus bekerja keras segenap kemampuannya, tapi juga ada waktunya untuk istirahat atau tidur, saudara. Jadi sama dalam kehidupan kita juga sama. Ada waktunya kita berjuang mati-matian, tapi ingat juga saudara, ada waktunya kita istirahat dan tidur. Tetapi juga jangan malas, ya tidur terus nggak boleh. Bekerja dengan segenap kekuatan kita, ya tapi juga ada waktunya istirahat dan tidur. Saya pernah mendengar kesaksian seorang hamba Tuhan yang dipakai luar biasa sekali. Ya dulu sudah lama, ya namanya ya Pastor Tim Story, saudara. Dalam khotbahnya dia berkata, dia ya pembicara atau pengkhotbah muda yang luar biasa dipakai Tuhan. Oh sampai terus pelayanannya di mana-mana dipakai Tuhan luar biasa. Lalu dia dapat pasangan hidup, menikah, dan Tuhan berkati juga anak, saudara. Setelah punya anak, istrinya sudah nggak pernah bersama-sama dia ikut melayani lagi, saudara. Jadi dia pelayanan sendiri. Dia melayani dengan sungguh-sungguh. Dia melayani dengan sungguh-sungguh. Dia melayani dengan sungguh-sungguh. Istrinya di Roma, saudara. Oh, ngurusi anaknya, saudara. Karena sudah punya anak kecil. Nah, dia merasa ada perbedaan. Dulu kalau dia melayani, istrinya sangat mendukung. Istrinya sangat mensupport sekali. Tapi belakangan, saudara, setelah punya anak dan dia pelayanan lalu dia pulang, saudara. Istrinya itu banyak mengeluh. Istrinya itu banyak protes. Bahkan istrinya sampai kadang-kadang menentang dia pelayanan lagi, saudara. Ada apa? Dia mulai berpikir, ini iblis gak suka saya maju dalam pelayanan. Iblis pakai istri saya untuk menyerang supaya saya gak bisa melayani dengan baik, saudara. Lalu dia doa, di ruang doanya ditengking. Ya iblis yang mungkin pakai istrinya, mempengaruhi istrinya untuk menyerang dia dalam pelayanan. Terus dia berjuang, makin ditengking. Istrinya makin marah lagi, makin ditengking. Istrinya makin protes lagi, makin ditengking. Terus mereka makin banyak perselisihan. Akhirnya dia berdoa kepada Tuhan tentang istrinya. Tuhan, istri saya kok seperti ini. Akhirnya Tuhan bicara kepada dia. Bukan istrimu tidak menentang. Bukan istrimu menentang pelayananmu. Tapi istrimu itu terlalu letih. Karena baru pertama kali punya anak. Ngurus anak. Mungkin malam gak bisa tidur dan banyak hal. Sekarang tugasmu supaya bisa mengatasi seperti ini. Ambil anakmu. Engkau yang bawa dulu anakmu. Istrimu disuruh tidur. Sudah tidur saja. Dia rasa Tuhan ya gerakkan dia melakukan seperti itu. Lalu dia datang pada istrinya. Lalu dia minta anaknya. Dia yang bawa saja. Dia yang gendong saja. Dia berkata pada istrinya, tidur saja. Sudah tidak apa-apa. Aku ambil alih tugas ini. Aku yang ya gendong anak dulu. Kamu istirahat tidur. Dan saudara dia berkata, setelah itu istrinya tidur itu dikatakan hampir seharian. Sampai besok saudara. Jadi tidur terus tidur saudara. Sampai saudara sekira hampir 2 hari. Setelah itu ternyata istrinya kondisinya jadi pulih. Sekarang istrinya enggak terus ribut. Sekarang istrinya enggak terus marah-marah. Istrinya enggak terus tertekan. Istrinya bisa sukacita. Istrinya bisa lagi mendukung pelayanannya. Oh bisa mereka jadi baik lagi. Masalahnya ternyata hanya satu. Istrinya terlalu lelah. Karena kesibukannya ngurusi anak. Boring saudara. Jadi untuk bisa dipulihkan, yaitu istirahat dan tidur. Kalau ada di antara saudara juga sedang mengalami seperti ini, saudara bisa cek yang pertama. Kalau itu keadaan saudara, ya terlalu letih, mungkin saudara harus ambil langkah seperti ini. Istirahat dan tidur saudara. Saya percaya itu langkah yang luar biasa. Yang kedua, Elia memberi makan rohnya terus menerus. Saya ulangi. Yang pertama istirahat dan tidur. Yang kedua saudara, memberi makan rohnya terus menerus. Saudara itu luar biasa. Ayat kelima tadi saya baca lagi dan seterusnya.
Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata padanya, bangunlah, makanlah. Jadi saudara, yang pertama berbaring, istirahat, tidur. Tapi tidak itu saja. Setelah dia berbaring, istirahat, dan tidur, ada waktunya dibangunkan lalu disuruh apa? Makanlah. Disuruh makan. Saudara, makan juga saudara. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar. Saudara tangkap dulu, roti bakar. Dan sebuah kendi berisi air. Kendi berisi air ada dua. Yang pertama roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Tuhan nyediakan dua ini. Roti bakar dan kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum. Saudara. Makan rotinya, minum air dalam kendi itu saudara. Kemudian berbaring pula. Dia istirahat lagi. Saudara. Perlu dipulihkan lagi. Ayat ke-7. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya. Jadi malaikat Tuhan datang lagi saudara. Dan menyuruh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Jadi disuruh makan minum lagi saudara. Sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Jadi disuruh makan roti dan air saudara. Setelah makan roti dan air dia tidur lagi. Tapi dibangunkan lagi oleh Tuhan. Makan lagi, ya, minum lagi, ya, roti dan air itu, saudara. Sebab kalau tidak, nanti, ya, perjalananmu terlalu jauh, kekuatanmu kurang, kamu tidak punya kekuatan atau tenaga. Ayat 8, maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan, waktu dia makan dan minum, dapat kekuatan. Oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari, 40 malam. Luar biasa. Akibatnya dia bisa berjalan 40 hari, 40 malam. Itu perjalanan yang jauh. Itu perjalanan yang berat sekali saudara. 40 hari, 40 malam. Luar biasa sekali. Lamanya sampai ke Gunung Allah. Sehingga sampai ke satu tempat yang disebut Gunung Allah. Yaitu Gunung Horeb, saudara. Ya, Gunung Horeb, Gunung Allah. Ini adalah Gunung Sinai, saudara. Di mana juga Musa naik ke atas gunung, saudara. Oh, berdoa sampai penuh dengan hadirat Tuhan, sampai penuh dengan kemuliaan Tuhan, sampai penuh dengan firman Tuhan. Dia membawa, saudara, ya, 10 hukum Allah, saudara. Luar biasa, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang luar biasa, saudara. Jadi saya ulangi, dari ayat ini kita akan belajar Elia memberi makan rohnya terus menerus. Dia sudah istirahat, dibangunkan oleh Tuhan, dan Tuhan sudah menyediakan roti dan air, saudara. Lalu berkata, makan, minum, saudara. Nah, setelah dimakan, minum, tidur lagi, dibangunkan Tuhan lagi. Makan lagi, minum lagi. Supaya engkau punya kekuatan. Dan setelah makan lagi, minum lagi, dapat kekuatan. Dia bisa berjalan. Oh, perjalanan yang luar biasa. Dalam perjalanan itu sampailah ke apa tadi? Gunung Allah. Gunung Horeb. Itu Gunung Sinai. Gunung di mana, saudara? Oh, hamba-hamba Tuhan. Oh, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mengalami hadirat Tuhan. Mengalami kemuliaan Tuhan. Mengalami pengurapan. Dan mengalami pembukaan-pembukaan firman yang luar biasa. Nah, saudara harus tahu, roti itu berbicara firman Tuhan. Alkitab berkata, ya, firman-Ku adalah roti kehidupan. Firman Tuhan itu adalah makanan untuk roh kita. Saudara, kita ada makanan untuk tubuh kita. Saudara, ya, tubuh kita makan makanan, ya, nasi lah, saudara, sayur, buah lah, dan segala. Kita punya makanan untuk jiwa kita, pikiran kita, pengetahuan, kepandaian, dan macam-macam. Tapi dengar, roh kita juga diperlu, saudara, mendapat makanan. Bukan secara fisik saja, bukan secara jiwa. Roh kita, yaitu apa? Firman Tuhan.
Saudara, roti ini berbicara firman Tuhan. Jadi yang kedua setelah kita istirahat dan tidur, kita mulai isi dengan firman Tuhan. 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 Tapi tidak hanya roti, ada juga air. Ya, makan dan minum, saudara. Itu satu hal yang luar biasa. Kalau makan saja seringkali juga enggak lancar, saudara. Makan dan minum, saudara. Air ini berbicara air kehidupan dari Roh Allah, saudara. Ini adalah hadirat Roh Allah. Ini adalah pengurapan daripada Tuhan. Jadi saudara, roti dan air berbicara firman dan Roh Kudus. Hadirat Roh Kudus. Kita harus mulai setelah istirahat dan tidur datang di bawah kaki Tuhan, saudara. Mulai isi dengan firman, tapi juga dalam hadirat Tuhan. Masuk dulu hadirat Tuhan. Setelah ada hadirat Tuhan, belajar firman Tuhan. Petik pelajaran dengan hikmat Roh Kudus. Petik ya firman Tuhan dengan pembukaan Roh Kudus. Tangkap, makan firman Tuhan dalam hadirat Tuhan. Sehingga kita terus hidup dalam hadirat Tuhan. Sehingga kita terus hidup dalam firman Tuhan. Firman dan roh. Firman dan roh. Firman dan roh. Itu luar biasa sekali. Dan bukan hanya satu kali saja, saudara. Dikatakan diulang lagi, saudara. Dibangunkan lagi waktu dia tidur. Makan minum lagi. Dibangunkan lagi. Makan minum lagi. Sampai punya kekuatan. Untuk perjalanannya. Sampai punya kekuatan. Untuk melakukan tugasnya kembali. Sampai punya kekuatan. Ya, mencapai tujuannya. Sampai punya kekuatan. Terus menerus. Nah, ini yang harus kita lakukan, saudara. Ya, kita bukan hanya istirahat dan tidur secara fisik, jiwa kita istirahat, saudara. Tapi juga lebih daripada itu, roh kita. Kita terus membangun roh kita, saudara. Isi makanan dengan firman dalam hadirat Tuhan. Firman hadirat Tuhan. Itu luar biasa, saudara. Terus menerus belajar, saudara. Bangun kehidupan doa. Bahkan saya bukan hanya mengajak saudara pada jam doa saja. Hari demi hari. Waktu demi waktu. Jam demi jam, saudara. Terus berusaha, saudara. Renungkan firman siang dan malam. Saudara, ada dalam hadirat Tuhan senantiasa. Paulus berkata, dia senantiasa berdoa di dalam roh. Ada dalam hadirat Roh Kudus. Ada renungan firman dalam pengurapan Roh Kudus. Dan saudara, roh saudara akan makin dipulihkan. Roh saudara akan makin kuat lagi. Roh saudara akan makin bangkit lagi. Dan saudara akan terus kuat. Dan terus kuat. Dan itu akan mengalami terobosan yang luar biasa. Saudara akan mengalami pemulihan. Dan saudara akan terus dibangun di dalam Tuhan. Saya percaya itu pesan yang sangat penting. Bahkan kalau fisik kita sudah down. Seringkali untuk doa malas. Harus dipaksa. Harus dipaksa. Seperti orang kalau sudah lemah. Kadang-kadang makan pun malas. Minum pun malas. Seperti seorang kalau sudah jatuh sakit. Makan juga malas. Minum malas. Harus dipaksa. Saudara. Makan minum. Harus dipaksa. Makan minum. Harus dipaksa. Makan minum. Baru fisiknya tubuhnya ada kekuatan. Baru bisa pulih. Jadi komitmen sungguh-sungguh bangun kehidupan doa kita dan firman Tuhan terus menerus. Saya percaya kita akan mengalami terobosan rohani yang luar biasa. Dalam kehidupan saudara hari demi hari. Apalagi saat ibadah minggu. Saya ajak setiap saudara jangan sampai kehilangan ibadah minggu, saudara. Karena ibadah minggu di mana kita kumpul bersama-sama. Di mana kita nyembah bersama-sama. Di mana kita ada dalam hadirat Tuhan bersama-sama. Di mana kita dengarkan firman Tuhan. Yang sudah dipersiapkan secara khusus. Berhari-hari dalam pengurapan Tuhan. Seperti ini ada impartasi dari firman Tuhan. Impartasi dari pengurapan Tuhan. Saudara dengar firman Tuhan. Saudara dapat impartasi kekuatan. Saudara pujian penyembahan. Masuk hadirat Tuhan. Mendapat zaman Tuhan. Kekuatan yang luar biasa. Jangan sampai saudara senantiasa
tidak datang, berusaha, berjuang sungguh-sungguh. Dan setelah saudara datang ibadah, ikut nyembah sungguh-sungguh. Dalam hadirat Tuhan sungguh-sungguh. Tangkap hadirat Tuhan sungguh-sungguh. Waktu dengar firman Tuhan seperti ini saudara, dengarkan sungguh-sungguh. Jangan berbicara sendiri, jangan melamun yang lain. Tangkap sungguh-sungguh. Terima sungguh-sungguh saudara. Imani sungguh-sungguh. Saudara akan diberikan makanan rohani yang luar biasa. Saudara akan dapat kekuatan yang luar biasa. Apalagi waktu ada doa pengurapan. Tangkap saudara. Terima dengan iman. Saya ingin mengajari saudara satu hal yang saya percaya sangat penting. Yang sangat memberkati ya hidup saya sendiri juga. Saya sudah sering kali berkata. Semua yang disediakan oleh Tuhan di atas kayu salib, baik itu pengampunan, baik itu keselamatan, baik itu mujizat kesembuhan, baik itu anugerah, atau apapun yang sudah disediakan oleh Tuhan. Tuhan Yesus sudah menyediakan, tetapi kita manusia tidak otomatis menerimanya. Kita harus datang mengambil dengan iman, baru kita bisa terima. Kita harus datang ambil dengan iman. Pengampunan, maka kita baru dapat pengampunan. Kita ambil dengan iman keselamatan, maka kita dapat keselamatan. Kita ambil dengan iman mujizat, maka kita terima mujizat. Demikian juga saudara dengar firman. Saudara datang ibadah, tidak langsung firman itu masuk sendiri. Tidak langsung saudara, dapat pewahyuan, tidak. Saudara harus konsentrasi dengan firman seperti ini. Tangkap, terima dengan iman. Saudara tangkap, terima dengan iman. Saudara firman Tuhan itu akan masuk jauh lebih bagus. Firman Tuhan itu akan masuk dalam pikiran hati saudara lebih lagi daripada sebelumnya. Saudara tentang pengurapan, kalau saudara sedang berdoa, sedang ibadah, saudara kita adalah ya ibadah berusaha masuk hadirat Tuhan. Itu penting sekali. Tapi sudah masuk hadirat Tuhan, ada satu langkah lagi saudara. Dengan iman, terimalah hadirat itu. Dengan iman, terimalah pengurapan itu. Dengan iman, terimalah. Ada tindakan menerima saudara. Saudara akan dapat lebih daripada sekedar ada dalam hadirat Tuhan. Dalam hadirat Tuhan tetap ada pengurapan yang akan meresap. Tapi kalau kita khusus menerima, kita akan menerima kelimpahan firman. Saudara akan menerima kelimpahan pengurapan. Dan itu luar biasa sekali. Nah, saya ajak saudara praktek. Saudara akan makin bertambah-tambah. Saudara akan makin kuat. Saudara akan makin dipenuhi di dalam Tuhan. Saudara akan makin dibangun menjadi pahlawan-pahlawan Tuhan. Oh, yang penuh dengan hikmat Tuhan. Yang penuh dengan pengurapan Tuhan. Yang penuh dengan keberanian. Yang penuh dengan hatinya Tuhan. Yang penuh dengan kemenangan dan kemenangan. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir. Elia mengalami pembaruan pikiran. Pikirannya diperbarui, saudara. Ayat 9 dan 10. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang padanya demikian. Apakah kerjamu di sini? Hai Elia. Jawabnya saudara perhatikan. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Dia merasa dia sudah bekerja luar biasa untuk Tuhan. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu. Dia merasa orang lain, ya Israel, meninggalkan perjanjian Tuhan. Ya, meruntuhkan misbah-misbahmu. Mereka juga ya tidak seperti Elia. Mereka malah meruntuhkan misbah-misbah Tuhan. Dan membunuh nabi-nabimu. Malah banyak nabi-nabi dibunuh. Ya, nabi-nabi Tuhan malah dibunuh dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup. Dia berkata semua sudah mati. Hanya aku saja yang masih hidup. Dan mereka ingin mencabut nyawaku. Sudah tinggal satu aku. Oh, mereka juga sedang berusaha untuk membunuh aku. Supaya aku bisa mati, saudara. Dia berpikir yang negatif. Dia berkata dia sudah berjuang mati-matian. Saudara, yang lainnya, saudara, oh berbuat jahat. Oh, nabi-nabi yang lain dibunuh. Dia juga mau dibunuh, saudara. Oh, dia berpikirnya sangat negatif. Dia mementingkan dirinya. Dia merasa dirinya hebat. Tapi malah mau dibunuh, saudara. Oh, berpikir yang tidak baik. Dia merasa nggak ada yang bisa hidup lagi. Tapi ayat 18, saudara,
dikatakan, tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel. Saudara tangkap? Ya, Tuhan berkata, aku akan meninggalkan atau tetap jaga 7.000 orang di Israel. Yaitu semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Oh, saudara, dia merasa semua habis. Tinggal dia sendiri saja, saudara. Tapi sebetulnya tidak seperti itu. Tuhan itu enggak pernah tinggal diam. Tuhan berkata, aku akan terus meninggalkan atau menjaga supaya tidak dibunuh habis. Masih ada 7.000 orang, saudara. Oh, pikiran Elia itu negatif. Pikiran Elia itu salah. Dia mikirkan hanya diri sendiri. Kenapa tidak dibela? Kenapa tidak ditolong oleh Tuhan? Dia juga nyalakan orang lain, bangsa Israel yang terus ingin menyerang. Perhatiannya, pikirannya pada dirinya, pada orang lain yang menyerang dirinya terus, saudara. Hingga dia, saudara, akhirnya membuat hatinya juga runtuh. Membuat imannya juga runtuh, saudara. Karena dia salah dengan cara berpikir, saudara. Dia harus mengalami pembaruan pikirannya yang membuat imannya rontok, saudara. Yang membuat keberanian rontok karena cara berpikir yang salah. Dia berpikir negatif. Dia sudah baik, orang lain masih tidak baik. Dia berpikir negatif, semua dibunuh mati. Tinggal satu dia bahkan juga akan dibunuh. Dia berpikir negatif. Padahal Tuhan tetap melakukan yang baik. Tuhan punya rencana yang jauh daripada dipikirkan oleh Elia. Dia harus memperbarui pikirannya. Kalau tidak, hatinya akan lemah. Kalau tidak, itu yang membuat dia putus asa, saudara. Banyak kali dalam kehidupan kita juga seperti itu. Istri mikir, suami mikir istrinya tidak baik, tidak memperhatikan dia, tidak mensupport dia. Istri juga berpikir yang negatif. Suami tidak melindungi dia, tidak cinta dia, ini dan itu. Anak kadang-kadang berpikir orang tuanya, tidak merawat, tidak melihara dengan baik. Macam-macam, saudara. Karyan berpikir atasannya, perusahaannya, tidak merhatikan, kehidupan sosialnya. Bahkan kadang-kadang satu dengan lain berpikir negatif. Saudara dengar, Allah kita Allah yang positif. Dia mikirkan semua yang luar biasa. Kita harus bisa memperbarui pikiran kita, saudara, supaya kita dipulihkan keadaan kita. Ingat, saudara, pikiran kita adalah saatnya pertempuran. Iblis akan berusaha ngirim pikiran yang negatif. Tapi firman Tuhan akan berusaha memberikan yang positif, yang positif. Kalau saudara sudah dipulihkan karena istirahat, karena membangun kehidupan doa, sudah dipulihkan. Tapi saudara tetap pikirannya yang dikirim oleh iblis yang negatif, saudara tidak rubah, saudara akan lemah lagi, saudara akan takut lagi, saudara akan khawatir lagi, saudara akan gagal lagi. Harus dirubah dengan pikiran Tuhan. Pikirkan yang dipikirkan Tuhan. Saudara, renungkan yang direncanakan oleh Tuhan. Firman Tuhan, renungkan firman Tuhan siang malam. Jangan merenungkan, saudara, pikiran-pikiran negatif dari iblis, saudara. Rubah pikiran. Kita juga sudah pernah belajar, saudara, mata, telinga kita itu pintu masuk ke pikiran kita. Waktu pelajaran tubuh jiwa roh. Tapi ingat, apa yang ada pikiran kita, itu pintu masuk ke hati kita. Kalau kita tidak menjaga pikiran kita dengan baik, yang negatif diubah menjadi positif, maka akan masuk dan membuat hati kita lemah. Iman kita juga bisa lemah, saudara. Jadi rubah. Saya bacakan satu ayat bagus sekali. Filipi 2 ayat yang kelima. Filipi 2 ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi ada pesan dari Rasul Paulus supaya kita semua, saudara, menaruh pikiran dan perasaan, saudara, yang dimiliki Yesus Kristus dalam pikiran kita. Atau pikiran kita dipenuhi dengan pikiran Kristus. Pikiran kita
dipenuhi dengan pikiran firman. Renungkan firman siang dan malam. Rubah dari pikiran yang negatif ke pikiran yang positif, saudara. Oh, pikiran yang sesuai yang dipikirkan oleh Tuhan. Maka kita akan dibangun, saudara. Jadi kita sungguh-sungguh fokusnya kepada Tuhan. Jangan fokusnya kepada iblis, saudara. Fokusnya pada Tuhan, fokusnya pada Tuhan, fokusnya pada Tuhan. Maka saudara akan dapat pengharapan. Maka saudara akan dapat kekuatan. Maka saudara akan berjalan dalam tuntunan Tuhan. Maka saudara akan mengalami kasih karunia Tuhan. Maka saudara akan dibangkitkan menjadi laskar. Maka saudara akan dibangkitkan menjadi pahlawan. Pahlawan bagi keluargamu. Pahlawan bagi sesama. Pahlawan bagi gereja Tuhan. Pahlawan bagi kerajaan Allah. Fokus kepada Tuhan. Ya, perbarui pikiran. Dan saya percaya Tuhan akan lakukan hal yang dahsyat. Hal yang luar biasa. Ini waktunya. Tuhan sedang memulihkan. Tuhan akan membangun sesuatu yang luar biasa sekali, saudara. Angin Roh Kudus sedang dihembuskan. Yang pertama dihembuskan adalah, saudara, pemulihan, saudara. Angin pemulihan. Setiap saudara tangkap akan dipulihkan. Roh saudara akan dipulihkan. Iman saudara akan dipulihkan. Saudara, keberanian saudara akan dipulihkan. Pengurapan saudara akan dipulihkan. Oh, kemajuan saudara akan dipulihkan. Rumah tangga, ya studi, pekerjaan dipulihkan. Keuangan dipulihkan. Pelayanan dipulihkan. Dan saya percaya itu satu yang luar biasa. Saya percaya ini yang sedang Tuhan katakan. Saya percaya ini yang sedang Tuhan lakukan. Angin Roh Kudus dihembuskan. Dan saudara akan lihat kuasa Tuhan dinyatakan luar biasa. Saya akan tutup dengan kesaksian, saudara, apa yang pernah dialami oleh pendeta Yonggi Cho. Saat Kairos Tuhan ada di Korea. Saat Tuhan mulai mengadakan pemulihan melawat Korea. Saat Tuhan akan pakai pendeta Yonggi Cho, saudara. Oh, saudara, dia dipakai luar biasa sekali, saudara. Dalam kisahnya kalau saudara perhatikan, saudara akan bisa dapatkan banyak hal yang sama seperti ini. Pertama, dia seorang pemuda, ya SMA 2, sakit TBC, sudah divonis dokter, ya dia akan mati. Tapi lalu ada seorang yang dipakai untuk beritakan ya firman, akhirnya dia saudara, datang pada Tuhan, diselamatkan, disembuhkan oleh Tuhan. Lalu dia serahkan dirinya. Dia dipanggil oleh Tuhan jadi pendeta. Dan dia rindu, saudara, dalam pelayanannya. Dia bisa, saudara, mengalami terobosan yang besar. Saat itu ada penginjil yang paling top, yaitu Billy Graham. Dia berkata dalam bukunya, dia ingin seperti Billy Graham. Penginjil paling top di dunia. Yang dipakai Tuhan. Yang membuat banyak orang bisa diselamatkan. Dia berjuang, dia berjuang, dia berjuang, dia berjuang. Tidak kenal lelah, saudara. Terus berjuang dengan segenap kekuatannya. Sampai istrinya juga, saudara, mengeluh karena lama-lama merasa sudah nggak ada waktu lagi untuk istrinya. Nggak ada lagi waktu untuk keluarganya. Ribut-ribut. Pendeta Yonggi Cho juga sama. Seperti tadi pendeta Tim Story. Merasa ini istrinya penghalang. Sehingga mempersulit dia untuk maju dalam pelayanan. Dia marah, dia marah, dia marah. Tapi akhirnya terus diingatkan oleh Tuhan. Dia sedang harus menjaga hidupnya. Tapi dia terus berjuang. Dia terus berjuang. Tidak kenal lelah, saudara. Dia tidak tahu waktu, saudara. Enggak pernah istirahat. Berjuang. Satu hari. Dia sedang memperterjemahkan, ada tamu dari luar negeri. Ya, diundang di gerejanya khotbah. Dia sedang menerjemahkan. Seperti saya sedang di mimbar. Dia menerjemahkan, saudara. Dan sementara dia melayani. Dia sedang menerjemahkan. Karena terlalu letihnya. Dia jatuh tumbang di atas mimbar. Oh, saudara, akhirnya dia dibawa ke rumah sakit. Dan mulai, saudara, dirawat di rumah sakit. Dan setelah dicek, saudara. Ternyata dia mengalami anfal dalam jantungnya. Kenapa? Karena terlalu letih. Kenapa? Karena terlalu dipacu, saudara. Terus, saudara, dipacu terus, saudara. Dipacu, saudara. Tubuhnya enggak kuat, saudara. Dan sungguh-sungguh dia melayani sangat berat sekali, saudara. Dia harus akhirnya ya berbaring di rumah sakit untuk pulihkan keadaannya. Setelah dia mengalami seperti itu, saya lihat dia berubah hidupnya. Akhirnya dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia mulai mengandalkan kekuatan Tuhan. Dia harus bekerja
dengan segenap kekuatan. Tapi dia tidak mau melampaui kekuatannya. Ada waktunya berjuang sungguh-sungguh. Ada waktunya duduk diam di bawah kaki Tuhan untuk dapat pengurapan. Ada waktunya untuk istirahat. Ada waktunya untuk berlibur. Ada waktunya, saudara. Sehingga ya tubuhnya terus dibangun ya dengan baik. Dipakai bekerja, tapi ada istirahat, ada makannya. Oh, pelayanannya, pengurapannya mengalir, tapi diisi lagi seperti Tuhan Yesus. Dan terus, saudara. Akhirnya Tuhan bisa pakai dia lebih lagi. 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 Sampai ya dipakai oleh Tuhan selamatkan banyak orang. Jadi gereja terbesar di dunia. Ya, saya dengar pernah mencapai 800.000. Saudara, orang diselamatkan dalam gerejanya. Luar biasa, saudara. Saya percaya apa yang pernah terjadi di Korea saat ini sedang dilakukan oleh Tuhan di Indonesia. Saya percaya Tuhan kan lakukan yang luar biasa. Tuhan sedang bangkitkan para pahlawan. Hari ini Tuhan akan mengirim angin Roh Kudusnya. Yang pertama adalah angin pemulihan. Saya ajak setiap saudara tangkap ini. Seperti tadi saya katakan. Jangan hanya sekedar dengar firman. Sengaja tangkap saudara untuk diri saudara. Sengaja tangkap saudara akan dapatkan sungguh-sungguh. Apa yang dikatakan Tuhan, imani, amin. Tangkap untuk saudara. Dan saudara terima sungguh-sungguh. Saya ingin berdoa untuk setiap saudara. Waktu nanti doa, saudara seperti tadi saya katakan. Jangan sekedar diam, didoakan saja. Waktu saya doakan, saudara apa yang disampaikan, saudara imani. Tangkap itu terjadi dalam hidup saudara. Kalau tadi ada pengurapan, terima pengurapan. Dan saya percaya kuasa Tuhan akan mengalir dengan luar biasa dalam kehidupan saudara. Saya ajak semua bangkit berdiri. Saudara, saya ingin berdoa untuk setiap jemaat, setiap pelayan Tuhan. Ini waktunya karena angin Roh Kudus sedang berembus. Saya percaya sementara saya sedang sampaikan, Roh Kudus sedang bergerak di tengah-tengah kita. Saya bisa rasakan hadirat Tuhan dan saya percaya apa yang disampaikan Tuhan akan digenapi sungguh-sungguh. Hari ini Tuhan akan mengirimkan yang pertama, angin pemulihan. Sehingga keadaan saudara dipulihkan. Iman saudara, pengharapan dipulihkan. Kesehatan saudara dipulihkan. Ya studi pekerjaan dipulihkan. Keuangan rumah tangga dipulihkan. Pelayanan dipulihkan saudara. Iman rohani dipulihkan. Api Roh Kudus dipulihkan menyala. Mari saudara bangkit berdiri dan angkat tangan. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hari ini hambamu sudah sampaikan pesan-pesan firman Tuhan. Kami terima dengan iman. Hari ini adalah hari di mana angin Roh Kudus curahkan. Selama 1 minggu kami akan terima angin Roh Kudus dicurahkan. Bahkan seterusnya. Hari ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, seperti firman-Mu, ada angin pemulihan. Ada angin pemulihan. Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus, hamba-Mu doakan dan impartasikan pada setiap jemaat. Impartasikan pada setiap pelayanan. Impartasikan pengurapan yang baru. Impartasikan hadirat Tuhan. Impartasikan kemuliaan Tuhan. Impartasikan kuasa Tuhan. Impartasikan mujizat Tuhan. Impartasikan angin Roh Kudus. Impartasikan angin pemulihan. Kesehatannya dipulihkan. Rohaninya dipulihkan. Pelayanannya dipulihkan. Keuangannya dipulihkan. Kesehatannya dipulihkan. Studi pekerjaannya dipulihkan. Rumah tangganya dipulihkan. Jabatannya dipulihkan. Iman rohaninya dipulihkan. Api Roh Kudus yang menyala dipulihkan. Berkobar-kobar kembali. Tuhan, sekali lagi dalam nama-Mu Tuhan Yesus, aku impartasikan firman-Mu ini. Aku impartasikan pengurapan-Mu ini. Aku impartasikan angin Roh Kudus ini. Dan sungguh-sungguh saat ini terimpartasikan. Terima saudara. Terima saudara. Terima saudara. Terima saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya angin Roh Kudus diimpartasikan luar biasa. Angin pemulihan diimpartasikan luar biasa. Saudara terima dan saudara mengalami angin pemulihan terjadi dalam kehidupan saudara. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah doakan dan angin Roh Kudus sudah diimpartasikan pada setiap jemaat dan pelayan Tuhan. Amin.